Wang Lin melambaikan tangannya dan pintu diam-diam terbuka. Seorang tokoh tinggi mengenakan jubah hujan berjalan masuk. Orang ini ditutupi lapisan salju tipis. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia berjalan masuk. Wang Lin menatap orang itu dan berkata, kami belum pernah bertemu lebih dari 10 tahun. Rekan kultivator terlihat sama. Orang itu tertawa. Dia melepas jubahnya, mengungkapkan wajah yang sangat bermartabat. Telinganya adalah bagian yang paling mencolok darinya. Ini adalah kultivator bertelinga besar, Yo Wutai. Dia mengguncang jubah dengan tangannya, menyebabkan semua salju jatuh. Angin lembut membawa semua salju keluar. Tidak ada serpihan mendarat di toko Wang Lin. Dia meletakkan jubah hujan ke samping, lalu duduk di seberang Wang Lin. Tepat saat dia duduk, pintu itu diam-diam tertutup. Setelah Yo Wutai duduk, dia mengambil kendi anggur yang dimiliki Wang Lin di atas meja. Dia tidak menggunakan cangkir dan minum satu tegukan besar langsung dari kendi. Wang Lin menatap Yo Wutai. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, ada beberapa garis kerutan di wajahnya. Jelas, ada sesuatu yang menyebabkannya sangat khawatir dalam 10 tahun terakhir. Mengenai kultivasinya, ia telah membuat beberapa kemajuan sejak 10 tahun yang lalu, tetapi masih sedikit di bawah Wang Lin. Lagi pula, domain kehidupan dan kematian yang dialami Wang Lin memberinya tingkat pemahaman yang lebih dalam. Setelah kultivator bertelinga besar, Yo Wutai, selesai minum, matanya terkunci pada 3 ukiran kayu di rak. 3 ukiran kayu ini adalah 3 anggota White Cloud Sect. Ketika Yo Wutai datang 10 tahun yang lalu, hanya ada 2, tapi sekarang ada 1 lagi. Saat matanya terkunci pada ukiran kayu ekstra, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan ukiran itu terbang ke arahnya. Dia hati-hati memeriksa ukiran kayu sebelum meletakkannya, lalu memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Setelah lama, dia menghela nafas. Dia dengan masam tersenyum dan berkata, Saudaraku Wang, kamu memang sudah lebih jauh dari aku. Sepertinya aku memang telah berbaris selama 10 tahun terakhir. Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia melambaikan tangannya dan sebotol anggur muncul. Dia menyesap, menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu hanya keberuntungan. Yo Wutai menghela nafas. Dia menundukkan kepalanya dan memandangi ukiran kayu saat dia perlahan berkata, Passing of Time Domain Paman Master King Song sudah diukir olehmu. Ukiran kayu ini sudah bisa dianggap sebagai harta sihir kualitas terbaik di antara kultivator Naschen Soul. 10 tahun yang lalu, Saudara Wang tidak bisa melakukan ini, tetapi hanya dalam 10 tahun, kamu meningkat pesat. Aku terkesan. Wang Lin tersenyum dan berkata, jika kamu suka, aku bisa memberikannya padamu. Yo Wutai terkejut. Pandangan kompleks di matanya menjadi lebih dalam. Dia memandang Wang Lin dan kemudian pada ukiran sebelum akhirnya mengeluarkan sepotong batu giok. Dia dengan lembut meletakkannya di samping dan berkata, terima kasih. Permusuhannya terhadap Wang Lin sedikit berkurang. Untuk dapat hanya memberikan harta seperti ini, diperlukan mentalitas yang sedikit. Dia percaya bahwa selama dia memiliki ukiran kayu ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Passing of Time Domain, dia masih akan bisa memahaminya sedikit. Namun, apa yang dia perjuangkan dengan yang paling adalah bagaimana memilih. Bagaimanapun, domain saat ini yang dia pahami sangat jauh dari domain ini. Akibatnya, ada beberapa konflik. Setelah waktu yang lama, tubuhnya bergetar saat dia menatap Wang Lin. Dia sekali lagi tersenyum masam dan berkata, Saudaraku Wang, aku mengakui kekalahan. Jadi tolong, beri aku obsesi lain untuk dihadapi. Aku tidak ingin ukiran kayu ini lagi, dan kamu dapat memiliki batu giok ini. Ini berisi teknik formasi jiwa. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia dengan hati-hati menatap Yo Wutai. Ketika dia menghadiahkan ukiran kayu kepada Yo Wutai, dia memang memiliki niat tersembunyi itu, tetapi Yo Wutai dapat segera menyadarinya dan menyerah pada pengalaman Passing of Time Domain untuk mempertahankan domainnya saat ini. Wang Lin jarang bertemu orang seperti ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menggoda kamu lagi. Dengan itu, dia mengambil batu giok dan memindainya dengan perasaan ilahi ini. Kemudian dia dengan tenang meletakkannya di samping. Yo Wutai dengan enggan memaksa matanya untuk menjauh dari ukiran kayu. Wajahnya menjadi gelap ketika dia berkata, Saudara Wang, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh tentang salju ini? Wang Lin merenung sedikit. Dia melihat kendi anggur di tangannya dan berkata, salju ini tidak alami. Mata Yo Wutai menyala. Dia berkata, benar. Ada niat membunuh di dalam salju. Saat ini, seluruh aliansi 4 sekte tertutup salju, jadi niat membunuh ini sangat padat. Ekspresi Wang Lin masih sama, seolah-olah tidak ada yang ada hubungannya dengan dia. Dia hanya diam-diam mendengarkan. Yo Wutai memandang Wang Lin dan melanjutkan, beberapa senior dari aliansi 4 sekte telah pergi untuk memeriksa. Tingginya 10.000 km di langit, mereka menemukan keretakan pemindahan satu arah dari para kultivator Sueyu yang disembunyikan oleh pembatasan. Kultivator Sueyu. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar hal ini. Yo Wutai mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Sueyu adalah negara kultivasi peringkat 4 lainnya. Mereka berada di perbatasan utara benua.
Daerah itu ditutupi oleh es dan salju dan kultivasi mereka sering dikaitkan dengan itu juga. Jadi setiap kali Sueyu menyerang negara lain, mereka menggunakan celah satu arah ini untuk menutupi negara dengan salju terlebih dahulu dan kemudian menyerang. Setelah Yowutai selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan pintu ke toko terbuka. Dia mengulurkan tangan dan meraih bola salju. Kemudian, tangan kirinya membentuk segel dan bola api muncul, melepaskan gelombang panas. Saudara Wang, tolong lihat. Saat dia berbicara, dia menekan bola salju dan bola api bersamaan. Api itu sedikit meletus, lalu padam sementara salju tidak mencair sama sekali. Wang Lin langsung kaget karena ini bukan sesuatu yang ia harapkan. Salju ini tidak dapat dilelehkan. Setelah seluruh wilayah dari aliansi 4 sekte ditutupi salju ini, hingga membentuk dataran, saat itulah Sueyu akan menyerang. Suara Yowutai menjadi lebih gelap. Wang Lin merenung, tetapi tidak berbicara. Yowutai dengan jujur, bertanya, Saudara Wang, aku di sini hari ini untuk mewakili aliansi 4 sekte untuk mengundang kamu bergabung dengan kami. Dengan kultivasi kamu, begitu kamu bergabung, kekuatan aliansi 4 sekte akan meningkat pesat. Wang Lin menatapnya dan perlahan berkata, aku hanya seorang kultivator jiwa Naschen yang rendah. Ada lebih banyak kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada aku di Forsake Alliance, jadi aku tidak akan membuat banyak dampak. Yowutai tersenyum masam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Wang, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan tingkat kultivasi kamu saat ini, kamu hanya perlu beberapa tahun lagi. Setelah kamu mencapai tahap formasi jiwa, aliansi 4 sekte akan mendapatkan kultivator formasi jiwa lain. Itulah alasan utama aku datang ke sini hari ini. Wang Lin merenung sedikit, lalu tiba-tiba bertanya, mengapa para petani Sueyu memulai perang dengan aliansi 4 sekte? Yowutai menatap bola salju di tangannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pahit. Bukankah itu selalu untuk kepentingan diri sendiri? Negara Sueyu adalah salah satu dari sedikit negara yang kekurangan sumber daya alam, tetapi secara misterius mendaki dengan kuat. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan menjadi lebih kuat, mereka memulai perang ini. Wang Lin tertawa. Dia minum seteguk labu dan berkata, Kakak Yo, aku tidak akan melihatmu ke pintu. Wajah Yowutai tenggelam ketika dia menatap Wang Lin dan berkata, jika saudara Wang bergabung dengan aliansi 4 sekte, aku akan mengabulkan permintaan apapun yang kamu miliki. Saudara Wang, tidakkah kamu akan mempertimbangkannya lagi? Wang Lin mengangkat kepalanya dan memandang Yowutai. Setelah waktu yang lama, Yowutai mengerutkan kening dan berkata, Brother Wang, apa artinya ini? Wang Lin dengan tenang berkata, Brother Yo, jangan memperlakukan aku seperti anak berusia 3 tahun. Planet Suzaku besar. Mengapa Sueyu menyerang di sini dan bukan di tempat lain? Karena saudara Yo tidak ingin berbicara lebih banyak, maka aku tidak akan terus bertanya. Yowutai merenung sejenak, lalu tertawa keras. Dia memandang Wang Lin, tidak malu sama sekali, dan berkata, tolong jangan salahkan aku, saudara Wang. Masalah ini terlalu penting. Jadi secara alami, aku tidak mau mengungkapkannya dengan ringan. Dengan itu, dia berhenti berbicara, jelas menunggu tanggapan Wang Lin. Jika Wang Lin setuju, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Wang Lin mulai ragu-ragu, karena dia tidak tertarik terlibat dengan invasi para kultivator Sueyu. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara dua negara kultivasi peringkat 4. Selain itu, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan aliansi 4 sekte, jadi dia sangat mungkin menjadi pion pengorbanan jika semuanya menjadi buruk. Setelah lama, Wang Lin dengan tenang berkata, aku harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ini. Aku akan memberi kamu jawaban sebelum invasi dimulai. Yowutai juga tidak berharap Wang Lin langsung setuju, tetapi melihat bahwa Wang Lin bahkan tidak mengajukan syarat apapun, ia yakin 80% Wang Lin tidak akan setuju. Dengan mengingat hal ini, dia berdiri, mengambil napas dalam-dalam, menggenggam tangannya, dan berkata, karena seperti ini, maka aku akan menunggu jawaban saudara Wang. Dengan itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya yang dipegang dan melanjutkan, jika saudara Wang memiliki balasan, silakan gunakan batu giok ini untuk memberitahuku. Dengan itu, dia menggenggam tangannya. Tangan lagi dan pergi. Ekspresi Wang Lin masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Yowutai mengambil jubah hujannya, tetapi tiba-tiba berhenti ketika dia berada di pintu. Dia tidak berbalik, tetapi perlahan berkata, Brother Wang, apakah kamu pernah mendengar tentang angin, hujan, guntur, dan pintu surgawi petir? Planet Suzaku dekat dengan range Celestial Door. Mata Wang Lin tiba-tiba bersinar. Ada yang menyebutkan tentang 4 pintu surgawi dalam ingatan dewa kuno. Rumornya adalah bahwa keempat pintu surgawi ini telah ada sejak zaman kuno. Asal-usul mereka tidak diketahui. Tapi ada satu hal yang pasti dan itu adalah bahwa keempat pintu surgawi ini mengarah ke alam celestial kuno. Setelah Yowutai selesai berbicara, dia berjalan keluar. Dia meletakkan jubah hujan dan menghilang di kejauhan. Salju di luar menjadi lebih kuat saat angin mengamuk di langit. Setelah Yowutai berjalan pada jarak tertentu, 4 bayangan tiba-tiba muncul di sebelahnya.
Setelah mereka berempat mengikuti di belakang Yo Wutai, indera ilahi mereka semua diarahkan ke toko Wang Lin. Salah satu dari mereka berkata, dengan nada dingin, "Rekan kultivator Yo, perintah yang diberikan oleh 4 Sek Alliance adalah untuk membunuh kultivator mencurigakan yang memasuki negara itu dalam 200 tahun terakhir. Mengapa kamu tidak bertindak?" Yo Wutai tidak berbalik dan mencibir. "Hanya dengan 4 kultivasi kamu, bahkan jika aku harus membantu, apakah kamu pikir kami bisa membunuhnya? Jika dia benar-benar ingin membuat kita salah, siapa yang bisa menghentikannya?" Orang berpakaian hitam lain dengan tenang berkata, "Tidak harus. Meskipun kita berempat hanya pada tahap akhir Naschen Soul, jika kita menggunakan formasi, kecuali dia berada di tahap formasi jiwa, dia akan mati." Yo Wutai mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Jika kalian ingin pergi, maka pergilah. Aku tidak akan menghentikan kamu." Tetapi orang itu memiliki ukiran dari 3 tuan paman, jadi pasti ada sesuatu yang lebih baginya. "Aku tidak mencari kematian." Keempat orang berpakaian hitam merenung sedikit. Mereka saling memandang, lalu berjalan menuju toko Wang Lin tanpa sepatah kata pun. Senyum di wajah Yo Wutai menjadi lebih dingin. Dia berhenti dan berbalik ketika dia ingin melihat bagaimana keempat orang sombong ini dapat mengalahkan seseorang yang hampir pada tahap formasi jiwa. Mereka berpikir bahwa jika Wang Lin ingin berlari, tidak ada cara yang dijamin untuk mereka berempat untuk menghentikannya melarikan diri. Akibatnya, pemikiran mereka adalah, tidak ada alasan untuk menimbulkan masalah bagi diri kamu di masa depan. Saat mereka berempat dengan cepat menuju toko Wang Lin, niat membunuh mereka segera meningkat. Wang Lin duduk di dalam toko saat dia melihat kendi anggur di tangannya dan mendesah. Dia benar-benar tidak ingin bertahun-tahun berubah menjadi manusia dihancurkan dengan membunuh orang, tetapi Wang Lin masih Wang Lin. Pembunuhannya selama 400 tahun hanya ditahan olehnya dan tidak hilang. Mereka berempat tidak tahu bahwa jika mereka melanjutkan, mereka akan membangunkan monster, iblis yang tidak terbunuh dalam beberapa dekade. Tapi sepertinya mereka berempat sudah teguh. Mereka berempat berubah menjadi asap hitam, yang sangat terlihat di tanah yang tertutup salju. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Matanya mengungkapkan cahaya dingin yang belum muncul dalam lebih dari 30 tahun. Cahaya dingin ini sering muncul selama 400 tahun pembunuhannya. Setiap kali itu muncul, itu berarti seseorang akan mati. Dan kali ini tidak terkecuali. Tangan kiri Wang Lin memegang kendi anggur dan dia minum. Dia berdiri dan mengambil satu langkah, menempatkannya di pintu saat keempat pria berpakaian hitam mendekat. Cahaya dingin di mata Wang Lin semakin dalam saat dia beralih dari seorang lelaki tua kembali ke sarang. Pada saat ini, salju mengamuk lebih keras, tetapi ketika membandingkan niat membunuh di salju dengan niat membunuh Wang Lin, itu seperti membandingkan lubang api dengan matahari. Pedang dingin tidak dengan mudah keluar dari sarungnya. Saat keempat pria berpakaian hitam mendekat, mereka semua membentuk anjing laut aneh dengan tangan mereka. Pada saat yang sama, raungan rendah datang dari mereka ketika 4 lampu pedang, hijau, merah, biru, dan ungu, melesat keluar dan membentuk jaring. Jaring itu mengelilingi Wang Lin. Wang Lin mengambil seteguk besar anggur dan mengarahkan jarinya ke udara. Berlalunya domain waktu dari ukiran tetua berpakaian biru tiba-tiba mulai menyebar, menyebabkan 4 lampu pedang berhenti. Selama penundaan ini, tubuh Wang Lin bergerak dengan cara yang aneh dan dengan cepat melarikan diri jaring pedang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan salah satu pria berpakaian hitam. Tapi ketika itu terjadi, maka itu akan membunuh. Tangan kanannya bergerak sedikit yang tampak sangat lambat, tetapi pada kenyataannya secepat kilat. Dia menunjuk ke kepala pria berpakaian hitam itu. Setelah suara pecah, dia batuk seteguk darah dan segera mati. Naschen Soul-nya keluar dan mencoba berlari dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wang Lin bahkan tidak memandangnya saat dia berbalik dan mengeluarkan raungan pelan. Selama deru ini, asap hitam muncul di atas kepalanya. Bentuk pematah jiwanya bergegas keluar dan segera melahap jiwa baru lahir yang mencoba melarikan diri. Salju yang turun tidak berani mendekati Wang Lin. Setiap serpihan salju menjauh darinya. Seolah-olah tidak ada dari mereka yang berani mengacaukan iblis ini. Pria berpakaian hitam ini pada awalnya tidak akan mati, tetapi dia seharusnya tidak bertindak melawan iblis berusia 400 tahun. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyesali keputusan ini. 3 yang tersisa semuanya ketakutan. Mereka semua menampar tas memegang untuk mengambil harta mereka yang paling kuat. Salah satu dari mereka, memegang payung, melihat kepala Wang Lin berbalik ke arahnya. Mata dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh membuatnya merasa dingin untuk pertama kalinya sebagai seorang kultivator. Apa salju di sekitarnya dibandingkan dengan ini? Salju bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 10.000 kedinginan dari mata itu. Dia secara tidak sadar menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah. Darah mendarat di payung hartanya. Tiba-tiba, payung terbuka dan seekor ular emas bergegas menuju Wang Lin seolah ingin melahapnya utuh. 2 yang tersisa juga mengirimkan harta mereka. Mereka tidak tahu bahwa pedang dingin tidak dengan mudah meninggalkan sarungnya, tetapi begitu itu, pedang itu akan membunuh seseorang dan kemudian terus membunuh. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit ejekan. Dia bahkan tidak melihat ular emas itu.
Sebaliknya, dia menampar tasnya memegang dan bendera kecil muncul di tangannya. Tiba-tiba, bendera menutupi area itu dengan asap hitam. Puluhan naga yang terbentuk oleh asap keluar dan menghancurkan ular emas berkeping-keping. Pada saat ini, salju di daerah itu mulai bergerak lebih jauh lagi, karena tidak berani untuk mendekat. Pada saat yang sama, Wang Lin bergerak maju dengan lembut. Dia dengan cepat tiba di depan orang berpakaian hitam dengan payung. Tangan kanannya sudah memegang tenggorokan pria itu dan, menggunakan sedikit kekuatan, leher pria itu patah dan dia mati. Wang Lin dengan lembut menghela nafas. Aku telah membunuh banyak kultivator Naschen Soul. Kamu bukan yang pertama. Tangan kanannya tiba-tiba memasuki perut pria itu dan mengeluarkan Naschen Soul yang ketakutan. Naschen Soul akan segera melarikan diri, tetapi tiba-tiba ia mulai menjerit. Ia menjerit karena Wang Lin menelannya sepenuhnya. Pada saat ini, dua yang tersisa kehilangan semua keinginan untuk bertarung saat mereka mengeluarkan harta karun terbaik mereka dan berlari seperti anjing liar. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Pedang dingin tidak mudah keluar dari sarungnya. Ketika itu terjadi, itu akan membunuh dan terus membunuh. Setiap 10 langkah, itu akan membunuh seseorang. Dari dua yang tersisa, salah satunya berlari menuju Yo Wutai. Yang lain berlari ke arah yang berlawanan. Mata Wang Lin dingin ketika dia melihat Yo Wutai dan dengan santai melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 10 langkah. Setiap 10 langkah, dia akan membunuh seseorang. Wang Lin hanya menggunakan 10 langkah untuk mengejar ketinggalan dengan hitam laki-laki berpakaian. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menghela nafas. Kamu merusak suasana hatiku, jadi kamu harus mati. Dengan itu, dia dengan santai menjentikkan tangan kanannya, membuat Jireal menembak dan memasuki tubuh kultivator. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara saat dia jatuh dari langit. Ketika dia mendarat, dia kebetulan mendarat di tumpukan salju di luar toko besi Danio. Jiwa baru lahirnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Itu dihancurkan oleh Jirealm. Meskipun Jirealm Wang Lin tidak akan membunuh kultivator formasi jiwa sebelum ia mendapatkan harta karun planet Suzaku, itu lebih dari cukup untuk kultivator Naschen Soul. Setelah membunuh 3 orang, dia berbalik dan memandang Yo Wutai. Meskipun ekspresi Yo Wutai normal, punggungnya benar-benar basah oleh keringat. Melihat mata Wang Lin, dia tidak ragu-ragu untuk mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan pria berpakaian hitam itu berlari. Pria berpakaian hitam panik dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Yo Wutai?" Yo Wutai menatap pria itu dengan acuh tak acuh. Dia tersenyum tipis dan berbisik, "Kalian berempat membuat saudara Wang marah. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu pergi?" Dengan itu, tangan kirinya membentuk segel yang aneh. Sebuah cahaya ungu aneh muncul di tangannya. Pada saat ini, perbedaan antara kultivator Naschen Soul tahap akhir dan kultivator formasi jiwa pseudo sangat jelas. Kultivasi Yo Wutai hanya 1 langkah di bawah Wang Lin. Dia memiliki 1 kaki di ranah formasi jiwa juga, dan dia telah mendapatkan beberapa domainnya. Ketika cahaya ungu muncul, pria berpakaian hitam itu merasa seperti telah kembali ke masa mudanya, ketika dia baru saja bergabung dengan sekte dan bertemu tuannya. Meskipun dia tahu bahwa ini semua palsu, perasaan itu sangat nyata. Perasaan luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat dia sadar kembali, tangan kanan Yo Wutai sudah ada di dahinya. Dengan sedikit energi spiritual, pria berpakaian hitam itu batuk darah dan jatuh ke tanah, mati. Adapun Naschen Soul-nya, itu berada dalam genggaman Yo Wutai. Dia menghancurkannya di depan mata Wang Lin. Dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu Wang Lin bahwa dia tidak punya tangan dalam semua ini. Itu juga untuk memberitahu Wang Lin bahwa tidak ada yang akan tahu tentang ini dan bahwa dia tidak akan harus membunuh orang lain. Cara Wang Lin dengan bersih membunuh mereka bertiga telah menyebabkan Zhou Tai yang bangga menjadi benar-benar tercengang. Jika hanya ada 1 dari mereka, dia juga bisa dengan mudah membunuh mereka. Jika ada 2, dia hampir tidak bisa menang. Namun, jika ada 3, maka paling-paling dia hanya bisa mencapai jalan buntu. Jika ada 4, dia hanya bisa lari. Tapi Wang Lin bisa dengan santai membunuh mereka bertiga. Bagaimana bisa Yo Wutai tidak kaget? Tubuh Wang Lin perlahan melayang turun dari langit. Saat dia mendarat di salju, sosoknya segera menyusut. Dia pergi dari iblis, ke manusia di akhir masa hidupnya. Dia membersihkan pakaiannya dan minum dari labu sebelum melemparkannya ke Yo Wutai. Saat ini dia tidak berbeda dengan manusia. Yo Wutai menangkap labu dan memandang toko Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Dia memutuskan bahwa dia harus menjadikan Wang Lin teman, bukan musuh. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan 4 tubuh pria berpakaian hitam berubah menjadi debu. Setelah itu, dia dengan cepat bergerak dan meninggalkan jalan Wang Lin. Waktu yang sangat singkat telah berlalu sejak Wang Lin meninggalkan toko dan kembali. Dia juga dengan sengaja mengendalikan diri sehingga tidak ada manusia di sekitar yang akan melihat apapun yang telah terjadi. Pada titik ini, dia kembali ke tokonya dan duduk di sebelah kompor. Pada saat ini, dia benar-benar terlihat seperti orang tua ketika dia mengangkat tangannya untuk mendapatkan kehangatan dari kompor.
Dia diam-diam duduk di dalam toko ketika dia dengan cepat mencari melalui memori dewa kuno untuk kenangan dari 4 pintu surgawi. Setelah sekian lama, informasi itu menjadi lebih jelas di benaknya. Tepat pada saat ini, suara salju yang jatuh di luar menjadi tenang dan pintu didorong terbuka. Bau ayam panggang datang dari luar. Pada saat yang sama, pria tua kotor yang sudah lama tidak muncul masuk, gemetar. Setelah dia memasuki ruangan, dia menendang pintu belakang dengan kaki kanan ini dan menutupnya. Dia dengan cepat tiba di depan tungku di sebelah Wang Lin dan mengutuk, tengah malam dan beberapa bocah berkelahi di luar. Dan salah satu dari mereka bahkan jatuh pada aku. Aku akhirnya menemukan tempat yang bagus untuk tidur. Aku benar-benar sial. Wang Lin tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan labu anggur lain muncul. Dia memberikannya kepada orang tua itu. Orang tua itu menerimanya dan tersenyum nakal ketika dia mengeluarkan setengah dari ayam panggang dari bawah bajunya. Sepertinya kamu cukup pintar, nak. Di sini, aku akan membagi ayam panggang ini dengan kamu. Setelah selesai berbicara, dia memandang Wang Lin dan apresiasi di matanya semakin dalam ketika dia berkata, tidak buruk, anak muda. Level kultivasi kamu telah meningkat lagi. Sepertinya tahap formasi jiwa tidak jauh. Kamu tidak bisa melupakan ukiran kayu yang kamu janjikan kepada aku, atau jika tidak, kemanapun kamu pergi, aku akan menemukan kamu. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, tentu saja. Aku tidak akan melupakan janji kepada senior. Pria tua itu melepaskan kaki ayam dan menggigitnya. Anak muda, aliansi 4 sekte sangat kacau saat ini. Kamu lebih baik bergegas dan mencapai tahap formasi jiwa. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasi kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Hati Wang Lin bergerak ketika dia melihat pria tua itu dan bertanya, apakah senior tahu apa yang terjadi dengan 4 Sek Alliance? Pria tua itu dengan bangga mengangkat dagunya dan memandang Wang Lin sambil berkata, tidak ada dalam dunia kultivasi ini yang tidak diketahui orang tua ini. Hanya saja seorang kultivator kecil dari aliansi 4 sekte entah bagaimana berhasil mencuri Rain Chaldron dari seorang kultivator Sueyu, jadi mereka di sini untuk mencurinya kembali. Ini hanya masalah kecil. Rain Chaldron. Wang Lin merenung sebentar. Dia tiba-tiba teringat pembicaraan dengan kultivator bertelinga besar, Yo Utai. Ada yang menyebutkan tentang Rendor. Orang tua itu dengan cepat memakan kaki ayam, lalu mulai memakan leher ayam sambil berkata, berbicara tentang Rain Chaldron ini, sebenarnya, ada lebih dari satu. Aku tidak tahu persis berapa jumlahnya, tetapi jika seseorang memilikinya, maka begitu pintu surgawi terbuka, mereka bisa masuk. Oleh karena itu akan menyebabkan konflik, tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka memperjuangkannya, tidak ada gunanya begitu negara-negara peringkat 5 dan 6 memperhatikan, itu masih akan berakhir di tangan mereka. Wang Lin merenung sedikit, lalu perlahan berkata, rumornya adalah bahwa keempat pintu surgawi mengarah ke alam surgawi, jadi tidak heran mereka memperebutkannya. Pria tua itu mengeluarkan senyum nakal dan berkata, ada apa, anak muda? Apakah kamu tersentuh? Tapi sayangnya, semua benda langit dari zaman kuno hilang. Alam surgawi saat ini kosong. Wang Lin terkejut. Tidak ada yang menyebutkan ini di dalam memori Tusi. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, mereka semua mati? Setelah pria tua itu selesai memakan leher ayam, dia merobek sepotong besar daging dada. Dia makan sambil berkata, tentu saja mereka semua mati. Mengapa lagi menurut kamu transformasi jiwa dan para kultivator di atas masih ada? Karena tidak ada tempat untuk pergi. Hati Wang Lin bergetar. Dia sudah tahu bahwa dunia kultivasi kuno mati dalam bencana dan itulah yang membentuk serikat kultivasi. Namun, dia tidak berpikir bahwa semua benda langit juga telah mati. Pria tua itu menyadari keterkejutan Wang Lin dan sangat bangga. Dia selesai makan ayam, mengeluarkan sendawa, dan minum anggur. Dia dengan santai menyekat tangannya di pakaiannya dan berkata, heh, mengejutkan bukan? Semua dewa kuno sudah mati, demikian pula semua dewa langit kuno. Tidak ada banyak kultivator kuno yang tersisa, itulah sebabnya serikat kultivasi muncul dan berkembang sekali lagi. Wang Lin terdiam saat dia mencerna rahasia yang dikatakan orang tua itu kepadanya. Setelah waktu yang lama, dia mengerutkan kening dan bertanya, jika itu benar, lalu mengapa keempat pintu surga masih ada? Pria tua itu tertawa dan berkata, surgawi kuno telah pergi, tetapi alam surgawi masih ada. Namun, itu penuh dengan bahaya. Bahkan, alam surga telah hancur berkeping-keping. Keempat pintu surga hanya terhubung ke bagian yang berbeda dari alam surgawi. Tetapi, bagaimanapun, ada banyak hal baik yang tersisa di sana. Yang paling penting adalah Ki Surgawi. Ki Surgawi? Ekspresi Wang Lin berubah. Pria tua itu menjilat bibirnya dan berkata, ya. Hal itu jauh lebih lezat daripada ayam panggang. Wang Lin tertawa getir. Orang tua itu menjilat bibirnya dan berkata, ketika menerobos dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa, kecuali jika kamu memiliki pil transformasi jiwa yang langka, maka kamu harus menyerap cukup dari Ki Surgawi untuk menerobos. Di zaman kuno, begitu seseorang mencapai formasi jiwa, mereka secara alami akan naik ke alam surgawi. Sesampai di sana, mereka harus menyerap cukup Ki Surgawi.
Tidak ada cara lain. Wang Lin merenung sedikit. Dia sedikit tersenyum dan berkata, itu berarti bahwa Rain Cauldron ini benar-benar layak diperjuangkan, terutama bagi para kultivator formasi jiwa. Apakah itu untuk meningkatkan level kultivator mereka sendiri, atau agar peringkat negara mereka meningkat, itu harus dimiliki. Apakah ketiga jenis ketel lainnya juga akan muncul? Pria tua itu mengambil kendi anggur, minum, lalu berkata, 4 jenis ketel ini muncul setiap sekali dalam waktu yang lama. Mereka diciptakan dari surga, sehingga mereka yang mendapatkannya memiliki keberuntungan besar. Keempat pintu surgawi mencakup semua planet kultivasi, jadi tergantung pada pintu mana mereka berada, jenis cauldron itu akan muncul. Pria tua itu memandang Wang Lin dan dengan santai berkata, seperti planet Suzaku, semua planet di sekitarnya akan membentuk rain juga setelah beberapa waktu. Mata Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, kapan pintu surga dibuka? Pria tua itu tertawa dan bertanya, apa? Apakah kamu tergoda? Sebenarnya, dengan tingkat kultivasi kamu, meskipun akan berbahaya, selama kamu berhati-hati, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, semakin kuat kultivasi kamu, semakin besar batasan yang dikenakan pada kamu. Wang Lin mengangkat kepalanya dan bertanya pada orang tua itu, mengapa seperti itu? Saat Wang Lin merenung sedikit, selusin pikiran masuk ke kepalanya. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, senior datang untuk mengunjungi junior pada larut malam ini. Aku khawatir kamu tidak di sini hanya untuk berbicara dengan aku tentang hal ini. Orang tua itu tertawa nakal dan berkata, anak muda, orang tua ini datang untuk memberitahu kamu bahwa aku adalah pergi. Sebelum aku pergi, aku ingin kamu membuatkan aku ukiran sehingga aku bisa memberikannya kepada Xiao Cui dari Pink Pavilion sehingga ketika dia memikirkan aku, dia akan memiliki sesuatu untuk mengingatkannya. Alas, seseorang yang setampan aku, yang hanya muncul dalam legenda, membuat banyak orang memikirkan aku. Dengan itu, ia mengungkapkan ekspresi yang sangat menyesal, tetapi di dalam ekspresi itu, ada banyak kebanggaan. Dia terus memandang ke arah Wang Lin, jelas menunggu Wang Lin memujinya. Wang Lin merenung sejenak. Setelah sekian lama, ia mengambil sepotong kayu dan, menggunakan jarinya sebagai pisau, mulai mengukir. Namun, saat ia membuat garis besar kasar, lelaki tua itu mendengus tidak puas. Dan berkata, tidak ada pakaian. Jari Wang Lin berhenti. Dia tersenyum pahit. Setelah merenung sejenak, dia menyeka ukiran dengan tangan kanannya dan mulai ukiran lagi. Kali ini, jarinya tidak berhenti, itu bergerak seperti angin. Segera, seorang lelaki tua kurus yang tampak seperti monyet diukir. Selain dari domain kekerasan, ukiran kayu tampak persis seperti orang tua itu sendiri. Itu sangat hidup, seolah-olah itu hidup. Bahkan kerutan di wajahnya jelas terperinci. Pria tua itu dengan cepat meraih ukiran itu dan memeriksanya dengan cermat. Semakin dia melihatnya, alisnya semakin kencang, sampai akhirnya dia memandang Wang Lin dan berkata, apa ini? Itu tidak terlihat seperti aku. Sama sekali tidak mirip aku. Apakah ini yang kamu lihat orang tua ini? Apa yang kamu ukir di sini adalah monyet, monyet. Apakah kamu mengerti? Dengan itu, pria tua itu melemparkan ukiran ke samping dan berkata kepada Wang Lin, kata demi kata, itu tidak terlihat seperti aku. Pada saat ini, pria tua itu dipenuhi dengan tatapan serius yang belum pernah muncul di matanya sebelumnya. Bahkan ada sedikit kegilaan di mata itu. Wang Lin melihat perubahan mendadak dan energi spiritual di daerah itu mulai bergerak dengan cara tertentu. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya yang muncul. Wang Lin selalu memiliki dugaan tentang tingkat kultivasi pria tua itu, tetapi pada saat ini, perkiraannya tentang tingkat kultivasi pria tua itu meningkat lagi. Orang di dalam ukiran itu sangat tampan dan romantis, terutama mata yang tajam. Tidak salah untuk menyebut orang ini salah satu pria paling tampan yang ada. Hanya saja, ini terlihat sangat berbeda dari orang tua itu. Siapapun yang tidak buta akan dapat mengatakan bahwa ini bukan orang yang sama dengan orang tua itu. Saat ukiran kayu selesai, itu diambil oleh orang tua itu. Dia menatap ukiran kayu dan matanya bersinar ketika dia tertawa, tidak buruk, ini aku yang asli. Kamu mengukir dengan sangat baik. Oke, anak muda, aku akan membiarkan kamu meminjam topi jerami untuk sementara waktu. Pria tua itu melamun memandang ukiran kayu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Setelah menyimpannya, dia memandang Wang Lin dengan wajah senang dan berkata, mulai sekarang, ukir saja mereka seperti ini. Aku harus jujur, walaupun ukiran yang kamu miliki sekarang sedikit berbeda dari apa yang terlihat orang tua ini, tidak apa-apa untuk mengabaikannya. Yang paling penting adalah bahwa ukiran ini persis seperti aku ketika aku masih muda. Saat pria tua itu berbicara, dia berdiri untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, masih ada 999 ukiran lagi yang tersisa. Jangan lupakan mereka begitu kamu mencapai tahap formasi jiwa. Jangan lupa, atau kemanapun kamu pergi, pria tua ini akan menemukan kamu. Setelah mengirim pria tua yang aneh itu, Wang Lin mengambil ukiran itu dari sebelumnya. Dia tersenyum dan dengan santai meletakkannya di rak. Wang Lin tidak berniat untuk terlibat dalam masalah ini dengan pintu surgawi.
Jika dia bisa mencapai tahap formasi jiwa, dia akan melakukan perjalanan ke sana, tapi memikirkannya sekarang terlalu dini. Adapun pertempuran antara aliansi 4 sekte dan Sueyu, Wang Lin merenungkan sedikit dan memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Jenis pengaruh hal-hal semacam ini terlalu luas. Jika ada yang tidak beres, akan ada konsekuensi serius. Karena itu, kehidupan Wang Lin kembali tenang. Adapun salju di aliansi 4 sekte, mulai melambat setelah sebulan. Itu sangat umum untuk melihat kilatan cahaya dari harta sihir di langit. Seolah-olah ada kultivator memperbaiki sesuatu di sana. Wang Lin mengamati sebentar dan memperhatikan bahwa mereka sedang menyiapkan formasi. Formasi dipasang di langit untuk menghentikan salju agar tidak jatuh. Pada saat yang sama, selain menyiapkan formasi, sejumlah besar kultivator dari semua sekte dan keluarga datang untuk membersihkan salju di tanah. Energi spiritual tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap salju. Salju itu tampaknya sangat peka terhadap energi spiritual. Dengan demikian, para kultivator ini mulai menggunakan kekuatan fisik untuk membersihkannya. Karena para kultivator telah pindah, manusia mengikuti. Raja Fana Negara tampaknya telah menerima perintah dari para kultivator, sehingga sejumlah besar pasukan Fana mulai membersihkan salju. Karena Forsake Alliance sangat besar, tidak hanya tentara membersihkan salju, bahkan warga terpaksa membantu. Dan Yu adalah salah satunya. Bahkan orang tua yang pada akhir tahun mereka tidak terkecuali, tetapi di bawah perintah raja, yang telah memberikan penghormatan kepadanya, tidak ada yang mengganggu Wang Lin. Seluruh operasi ini berlangsung beberapa bulan. Dan Yu sudah dikirim ke selatan. Seluruh ibu kota, tidak, semua kota di aliansi 4 sekte jauh lebih kosong. Kecuali jika seseorang memiliki posisi penting, hampir semua orang sedang membersihkan salju. Selama operasi ini, bahkan wanita dan anak-anak pun tidak akan selamat. Ketika Dan Yu dijemput, Wang Lin memberinya ukiran kayu agar tetap dekat dengan dirinya sebagai hadiah selama 30 tahun terakhir ini. Adapun istri Dan Yu, Wang Lin juga memberinya kayu kecil ukiran. Efek dari ukiran kayu ini adalah menyebarkan kehangatan untuk mencegah tubuh agar tidak beku. Dalam pertempuran yang semula seharusnya antara para kultivator, manusia dari Forsake Alliance menjadi yang pertama menderita. Manusia-manusia ini bahkan tidak tahu apa yang menyebabkan salju ini, tetapi untuk menyelamatkan keluarga mereka dari itu, mereka dengan sukarela memasuki salju yang kejam ini. Di seluruh aliansi 4 sekte, ada gunung salju yang menumpuk dan dengan bantuan beberapa kultivator yang kuat, gunung ini terus tumbuh. Tidak ada panen dari ladang, karena semuanya tertutup salju. Setiap hari ada banyak manusia yang membeku sampai mati, dan setiap hari ada rumah-rumah yang dihancurkan oleh salju. Ini adalah bencana. Wang Lin suatu pagi bangun dan berjalan keluar dari tokonya. Jalanan sudah bebas dari salju, tetapi masih ada serpihan salju di tanah. Meskipun salju turun, itu masih ada. Beberapa hari yang lalu, kultivator bertelinga besar, Yo Wutai, mengirim Jade lain. Tidak ada undangan untuk aliansi 4 sekte, tetapi berita tentang apa yang dilakukan aliansi 4 sekte dan satu berita yang memecah surga. Terima kasih kepada seluruh penduduk negara yang membersihkan salju yang menutupi tanah telah berkurang, baru sekarang ada gunung salju yang sangat tinggi. Selain itu, hampir semua kultivator di aliansi 4 sekte telah diundang untuk membantu pertempuran yang akan datang. Namun, Yo Wutai juga mengangkat kekhawatirannya sendiri. Biasanya, Sueyu tidak akan turun hujan salju selama berbulan-bulan. Mereka biasanya membiarkannya turun salju selama 10 hari. Mereka akan datang setelah 10 hari itu habis. Biasanya, selama pertempuran besar, kultivator akan menghindari mempengaruhi dunia fana. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh negara Suzaku. Tetapi hari ini, 4 bulan telah berlalu dan salju di langit tidak berkurang. Itu hanya disembunyikan oleh formasi. Fenomena semacam ini hanya memiliki satu interpretasi, dan itu adalah, Sueyu berencana memusnahkan aliansi 4 sekte dengan memulai perang untuk melenyapkan seluruh negara. Di planet Suzaku, perang untuk menghapus sebuah negara jarang terjadi, karena negara Suzaku ada di sekitar untuk ikut campur, tetapi itu bukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam catatan kuno dari aliansi 4 sekte, tercatat bahwa ada total 4 perang yang melenyapkan suatu negara. 3 adalah negara kultivasi peringkat 4 dan 1 adalah negara kultivasi peringkat 5. Tapi tanpa kecuali, semua perang yang melenyapkan suatu negara memiliki tangan Suzaku. Artinya Sueyu menggunakan berbagai metode untuk membuat Suzaku setuju untuk mengizinkan Sueyu memulai perang ini. Wang Lin merenungkan sedikit tentang kekhawatiran Yo Wutai. Meskipun Forsake Alliance tidak ada hubungannya dengan dia memang tinggal di jalan ini selama lebih dari 30 tahun. Dia saat ini berdiri di luar toko dan melihat salju ketika dia mengeluarkan Ho. Hal terakhir yang disebutkan Yo Wutai di batu giok adalah untuk memeriksa apakah Sueyu benar-benar akan memulai perang yang berakhir di negara. Forsake Alliance mengirim petani untuk mengumpulkan informasi. Mereka mengirim total 3 kelompok, satu ke negara peringkat 4 terdekat yang merupakan sekutu, yang lain ke negara kultivasi peringkat 5 tempat mereka menjadi bala bantuan, dan akhirnya, kelompok terakhir pergi ke Suzaku untuk menemukan kebenaran.
Pada hari itu batu giok dikirimkan, hanya grup ke Suzaku yang belum kembali. Hanya, respons itu menyebabkan semua orang di aliansi 4 sekte menjadi diam. Semua peringkat sekutu 4 negara kultivasi menyambut aliansi 4 sekte dan memperlakukan mereka dengan hormat, tetapi tidak ada dari mereka yang mau membicarakan perang, mereka hanya menghindari subjek. Bahkan ada beberapa yang hanya menghindari bertemu mereka sepenuhnya. Akhirnya, negara lain, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka, memberitahu mereka bahwa negara-negara kultivasi peringkat 5 telah mengirimkan perintah untuk tidak memasuki perselingkuhan ini. Adapun kelompok yang memasuki negara kultivasi peringkat 5, wajah mereka bahkan lebih gelap ketika mereka kembali. Negara kultivasi peringkat 5 mengatakan kepada mereka bahwa tidak perlu memberi mereka rain children, karena mereka tidak akan membantu. Akhirnya, kelompok kultivator ini menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan sepotong informasi dari seorang kultivator transformasi jiwa di negara kultivasi peringkat 5 yang mengejutkan mereka semua. Ada seorang wanita di Sueyu yang bakatnya sangat menakjubkan sehingga bahkan menarik mata Suzaku. Dia hanya berkultivasi selama 100 tahun dan telah mencapai tahap akhir formasi jiwa. Dia dinobatkan sebagai jenius nomor 1 di planet Suzaku dalam 10.000 tahun terakhir. Kalau begitu, itu tidak akan banyak, tapi gadis ini belum mengonsumsi pil dalam 100 tahun ini, sehingga membuatnya semakin menarik perhatian. Untuk masalah ini, Suzaku mengirim kultivator untuk menyelidiki hal ini. Setelah memastikan itu benar, Suzaku secara resmi mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Hal seperti ini tidak jarang terjadi. Banyak anak muda yang sangat berbakat akan diundang untuk bergabung dengan Suzaku pada saat-saat paling cemerlang mereka. Tetapi ketika orang-orang ini bergabung dengan Suzaku, status mereka sangat rendah. Tetapi baginya, Suzaku bertekad dan memberinya sangat posisi tinggi. Alasan mengapa Suzaku melakukan ini adalah untuk mencoba dan melewati celah yang telah mereka coba lewati selama bertahun-tahun yang tak terhitung, menjadi negara kultivasi peringkat 7. Namun, untuk menjadi negara kultivasi peringkat 7, mereka tidak hanya akan membutuhkan seorang kultivator untuk mencapai tingkat kultivasi yang dibutuhkan, mereka juga harus memenuhi serangkaian persyaratan. Itu sangat sulit. Saat ini, Suzaku bahkan belum memenuhi persyaratan pertama, jadi mereka menaruh perhatian besar pada generasi muda yang berbakat. Dan wanita ini dari bakat Sueyu sudah luar biasa. Akibatnya, Suzaku membuat banyak persiapan. Satu-satunya permintaan yang dia miliki adalah menjadikan Sueyu sebagai negara kultivasi peringkat 5 dan memungkinkan mereka untuk pindah dari tanah tandus yang tandus itu ke lokasi lain di planet Suzaku. Secara kebetulan, Rain Children muncul di Forsake Alliance dan kebetulan berasal dari seorang kultivator dari Sueyu, jadi perang ini dimulai. The Forsake Alliance menangkap mata Sueyu karena pertempuran untuk Rain Children dan menjadi lokasi baru untuk invasi Sueyu. Adapun mengapa Rain Children muncul di Forsake Alliance dan mengapa itu muncul di Raja Tangan, aliansi 4 sekte percaya itu adalah skema. Hanya sekarang, apakah itu skema atau tidak akan mengubah kenyataan. Setelah informasi ini dibawa kembali oleh kultivator, itu mengejutkan semua orang. Setelah Wang Lin membaca semua yang ada di batu giok yang diberikan Yo Wutai kepadanya, hatinya agak berat. Dia tidak berpikir bahwa dalam pertempuran sederhana untuk Rain Children, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam. Dia merasa sangat menyesal ketika dia melihat jalan yang kosong dan toko-toko yang kosong. Beberapa bulan yang lalu, ada banyak orang berjalan di jalan, dan semua toko akan buka lebih awal dan sangat sibuk. Tetapi karena perang antara kedua negara kultivasi, manusia dihantam keras. Wang Lin menghela nafas. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal. Fana lebih rendah dari semut di mata kultivator, tetapi banyak dari mereka lupa bahwa mereka juga fana sekali. Wang Lin tidak memiliki metode untuk mencegah hal ini dan dia tidak ingin terlibat. The Heaveness Daos kejam dan setelah mengalami wilayah hidup dan mati, mentalitasnya telah berubah. Dia memandang ke jalan dan dengan lembut berkata, sudah waktunya untuk pergi. Setelah menyelesaikan langkah terakhir, sekarang saatnya untuk pergi. Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan dengan lembut menutup pintu toko. Setelah itu, dengan tangannya di belakang dan mengenakan mantel tebal, dia berjalan ke kejauhan. Perlahan, sosoknya memudar di salju. Tubuh Wang Lin tampak lambat saat bergerak di udara, tetapi sebenarnya, dia bergerak sangat cepat. Ketika dia terbang, dia melihat banyak kultivator dan semua orang yang melewatinya memiliki wajah suram. Seolah-olah salju adalah batu raksasa di atas hati mereka. Bahkan orang-orang yang mengenal satu sama lain tidak berbicara sama sekali. Paling-paling, mereka akan saling mengangguk ketika mereka melewati satu sama lain. Wang Lin terbang sepanjang jalan dan setelah beberapa saat, dia tiba di bagian timur dari aliansi 4 sekte. Sebelumnya, ini adalah hutan lebat, tapi sekarang, tertutup salju. Tumpukan salju tampak seperti pegunungan raksasa di sebelah area yang telah ditebangi. Gelombang dingin datang dari salju ini. Ada perasaan putus asa. Wang Lin diam-diam melayang di udara. Dia melihat ke bawah ke ladang salju dan merenungkan untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas. Kedua tangannya membentuk segel yang menciptakan angin aneh yang bertiup melintasi lapangan, menciptakan angin yang terdengar seperti orang yang menangis.
Saat ini, rasanya seolah-olah langit dan bumi dipenuhi dengan ini tangisan sedih. Salju terus turun dan angin terus bertiup, seperti langit yang tak berujung. Hanya salju ini yang sangat aneh. Meskipun angin kencang, salju tidak banyak bergerak. Untungnya, tujuan Wang Lin bukanlah untuk membersihkan hutan ini. Wang Lin tidak mengungkapkan kepanikan di wajahnya. Dia diam-diam berdiri di udara, matanya tenang. Secara bertahap, pusaran air kecil muncul di hutan yang tertutup salju dan salju mulai bergerak perlahan ke samping. Wang Lin telah berdiri di udara untuk waktu yang lama. Beberapa kultivator yang terbang memperhatikannya. Akhirnya, pusaran di salju semakin besar, hingga membentuk lubang raksasa di salju. Di dalam lubang, ada cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin melihat sekali. Tangannya membentuk segel dan dia turun ke pusaran. Di dalam pusaran ada pohon-pohon besar dan cabang-cabang. Ini adalah bahan untuk ukirannya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, dia mendapatkan semua kayunya di sini. Namun, ia telah menggunakan sebagian besar dari itu, dan tidak ada cukup untuk ukiran terakhirnya. Inilah sebabnya mengapa dia tidak keberatan datang sejauh ini. Ukiran yang dia buat saat ini membutuhkan pohon setidaknya 100 tahun. Tentu saja, jika ada pohon berusia 1000 tahun, efeknya akan lebih baik. Sayangnya, mencoba menemukan jenis kayu di salju ini seperti mencari jarum di laut. Dalam pusaran, Wang Lin menyebar akal ilahi untuk menemukan cabang yang ia butuhkan. Setelah mendapatkan semua yang dia bisa, dia keluar dari pusaran dan menggunakan teknik yang sama di salju di dekatnya. Perlahan-lahan, ketika pusaran 100 meter muncul di salju, jumlah kayu di tas pegang Wang Lin meningkat. Ini berlanjut selama 7 hari. Dalam 7 hari ini, seluruh area ini telah dibersihkan. Setelah mendapatkan cukup kayu, Wang Lin melihat lagi tempat ini, lalu pergi. Dalam 7 hari ini, tindakannya telah diperhatikan oleh para petani yang lewat dan kata-kata tersebar di aliansi 4 sekte. Orang-orang dikirim untuk memeriksanya, tetapi begitu mereka memperhatikan tingkat kultivasi Wang Lin, mereka menjadi sangat hormat. Akhirnya, Yo Wutai mendengar hal ini dan segera menekan berita itu. Dia secara pribadi membawa orang ke sana. Mereka tidak berbicara, hanya diam-diam membantu. Selain itu, tidak ada cara bagi Wang Lin untuk mengumpulkan cukup kayu dalam 7 hari, atau membersihkan daerah itu. Sebelum Wang Lin pergi, Yo Wutai tidak mencoba mengundangnya ke dalam 4 aliansi sekte lagi. Dia menggenggam tangannya dengan senyum pahit dan pergi. Yo Wutai tahu bahwa aliansi 4 sekte berada di akhir hari-harinya. Membawa seseorang sekarang hanya akan menyeret mereka ke bawah. Bahkan dia sendiri telah mempertimbangkan pelariannya sendiri. Wang Lin mengangguk pada Yo Wutai dan pergi. Dia tidak berhenti sama sekali, tetapi menyerbu ke tokonya di ibu kota. Ketika dia berada di luar ibu kota, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam toko. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekelilingnya. Dia duduk di kursinya, melambaikan tangan kirinya, dan mengambil sepotong kayu yang masih bersalju. Dia membentuk pisau dengan jari tengah dan telunjuk tangan kanannya dan mulai mengukir. Ini adalah ukiran yang telah disiapkan Wang Lin untuk waktu yang lama. Kali ini, dia tidak hanya mengukir satu, tetapi banyak. Sebelum dia pergi, jalannya untuk berubah menjadi manusia akan berakhir. Dia berharap untuk menggunakan ukiran terakhir ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Bahkan jika dia akhirnya gagal, maka setidaknya mentalitasnya akan berkembang dengan satu langkah, menempatkan dia lebih dekat ke tahap formasi jiwa, atau pada titik di mana dia hanya perlu memilih domain sebelum melangkah ke tahap formasi jiwa. Apa yang dia putuskan untuk diukir adalah setiap orang yang telah dia bunuh, dari saat dia mulai berkultivasi, hingga ketika dia mulai berubah menjadi manusia. Setiap orang